Jangan lupa Indonesia dukung adalah channel Auto Indonesia Cemen dan bantu subscribe. yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun. Itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Apa-apaan ini? Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Amerika Serikat awalnya memutuskan untuk tidak mengundang Indonesia dalam KTT APEC tahun ini. Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun. Oleh sebab itu, Indonesia menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas. Posisi ini telah menimbulkan tantangan diplomatis yang rumit bagi Amerika Serikat. KTT APEC bukanlah pertemuan internasional biasa. Itu adalah platform penting untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi antara negara-negara dengan kepentingan signifikan di wilayah Asia Pasifik. Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Hal ini menekankan pengaruh besar yang dimiliki Indonesia dalam arena internasional dan mengirimkan pesan kuat kepada Amerika Serikat. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Diplomasi internasional adalah medan yang penuh dengan dinamika rumit, perubahan kebijakan dan terkadang konflik yang tak terduga. Saat ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia menjadi pusat perhatian internasional, terutama sehubungan dengan partisipasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam KTT APEC ASEAN Pacific Economic Corporation yang akan datang, yang akan diselenggarakan di San Francisco. Pada intinya, kontroversi ini berawal dari kebijakan ambisius Indonesia dalam industri hilirisasi, yang umumnya disebut hilirisasi. Kebijakan ini telah menjadi sumber konflik, terutama dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah bergerak agresif untuk mengindustrialisasikan ekonominya dengan menambah nilai pada bahan mentah, menjadikannya produk jadi bernilai lebih tinggi. Meskipun pendekatan ini telah disambut baik di dalam negeri karena potensinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia internasional termasuk dalam WTO. Sengketa berpusat pada apakah kebijakan Indonesia melanggar regulasi kebijakan perdagangan internasional. Para kritik berpendapat bahwa regulasi negara ini secara tidak adil mendukung industri dalam negeri, sehingga membuat sulit bagi perusahaan asing untuk bersaing di pasar Indonesia. Hal ini menurut mereka melanggar perjanjian WTO yang mengamanatkan perlakuan yang sama terhadap bisnis asing di dalam negeri. Akibatnya, sengketa-sengketa hukum di WTO telah terjadi dengan berbagai negara termasuk Amerika Serikat mengajukan keluhan resmi terhadap praktik perdagangan Indonesia. Sebagai respon terhadap sengketa ini, Amerika Serikat awalnya memutuskan untuk tidak mengundang Indonesia dalam KTT APEC tahun ini. Keputusan ini mencerminkan tekad AS untuk menjaga peraturan perdagangan internasional dan tekadnya untuk menghadapi apa yang mereka lihat sebagai kebijakan perdagangan yang tidak adil oleh Indonesia. Namun, posisi ini telah menimbulkan tantangan diplomatis yang rumit bagi Amerika Serikat. KTT APEC bukanlah pertemuan internasional biasa. Itu adalah platform penting untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi antara negara-negara dengan kepentingan signifikan di wilayah Asia Pasifik. Pertemuan ini mengumpulkan pemimpin dari seluruh dunia dengan kepentingan ekonomi dan politik yang beragam untuk membahas perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Mengeluarkan anggota seperti Indonesia dari pertemuan ini bisa memiliki konsekuensi serius terhadap efektivitas dan inklusivitas KTT tersebut. Situasi menjadi lebih rumit ketika melibatkan respon kolektif dari negara-negara anggota APEC dalam tindakan solidaritas yang jarang terjadi. Puluhan anggota APEC telah menyatakan ketidaksetujuan mereka untuk menghadiri KTT jika Indonesia tidak diundang. Hal ini menekankan pengaruh besar yang dimiliki Indonesia dalam arena internasional dan mengirimkan pesan kuat kepada Amerika Serikat dan kritikus kebijakan perdagangan Indonesia lainnya. Secara politis, situasi ini menciptakan dilema besar bagi Amerika Serikat. Di satu sisi, mereka ingin menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan bebas yang telah menjadi pusat kebijakan ekonomi internasional mereka. Mereka percaya bahwa mengeluarkan Indonesia dari APEC adalah pesan kuat kepada komunitas global bahwa praktik perdagangan yang tidak adil tidak akan ditoleransi. Di sisi lain, mereka harus menghadapi potensi konsekuensi dari keputusan ini, termasuk resiko mengisolasi diri dalam APEC dan mengkompromikan hubungan diplomatik mereka dengan negara-negara Asia Tenggara yang lebih luas. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menyadari implikasi geopolitik yang lebih luas dari posisi mereka terhadap partisipasi Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan kekuatan ekonomi yang sedang naik daun di Asia Tenggara. Indonesia memiliki pentingnya yang strategis. Ini bukanlah negara yang dapat dengan mudah diabaikan, terutama dalam sebuah wilayah di mana Amerika Serikat bersaing aktif dengan Tiongkok untuk mempengaruhi. Dengan demikian, dilema diplomatis ini mencerminkan kerumitan dan tantangan dalam hubungan internasional. Ini menyoroti perlunya keseimbangan antara mempromosikan prinsip-prinsip inti dan menjaga hubungan diplomatik yang konstruktif. Bagi Amerika Serikat, ini adalah ujian kemampuan mereka untuk mengelola medan yang kompleks. Ini di mana upaya untuk mencapai keseimbangan dalam perdagangan kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan geopolitik yang lebih luas. Krisis diplomatik ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama internasional yang efektif dan komunikasi terbuka antara negara-negara dalam menyelesaikan perbedaan mereka. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi, adalah penting bahwa negara-negara bekerja sama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Sebagai salah satu aktor kunci dalam diplomasi global, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab besar dalam mempromosikan stabilitas dan kerjasama internasional. Keputusan mereka terkait KTT APEC adalah ujian yang memerlukan pertimbangan matang terhadap dampaknya pada kawasan Asia Pasifik dan hubungan Amerika Serikat dalam negara-negara di sana. Penting untuk diingat bahwa konflik seperti ini dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada hubungan internasional dan kerjasama ekonomi antara negara-negara. Oleh karena itu, solusi yang adil dan berkelanjutan harus dicari untuk mengatasi perbedaan dalam hal kebijakan perdagangan dan ekonomi. Pertarungan diplomatik ini juga mencerminkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara negara-negara. Dengan berbicara terbuka dan mencari pemahaman bersama, banyak konflik dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara yang damai. Akhirnya, kita akan melihat bagaimana situasi ini berkembang dalam waktu dekat dan bagaimana negara-negara yang terlibat akan mengatasi perbedaan mereka. Di tengah dinamika yang cepat dalam politik global, satu hal yang pasti adalah pentingnya kerjasama dan diplomasi yang bijak dalam mencapai tujuan bersama.